Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Kepada Ustadz Saiful Islam selaku anggota Dewan PKS Kabupaten Bekasi, kepada Bapak Abdurrahman beserta pengurus DPC PKS Cikarang Timur yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah SWT yang mana pada siang hari ini, siang yang cerah ini, kita masih diberikan banyak karunia, banyak nikmat oleh Allah SWT, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka Rakercap PKS DPC PKS Cikarang Timur akad tanggal 20 Juli 2025. Semoga apa yang kita niatkan diridhoi Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk melayani sunnah beliau. Amin. Baik, tanpa banyak kalam, marilah acara Rakercap DPC PKS Cikarang Timur pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara berlanjut, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, sudah kita baca bersama. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul. Acara berikutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PKS. Acara berikutnya, sambutan yang pertama dari Ketua DPC, Bapak Abdurrahman, beserta pembacaan kelengkapan struktur DPC PKS. Lalu sambutan yang kedua dari tim BP7 sekaligus dari anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Saiful Islam. Acara berikutnya adalah penyampaian visi, misi, dan arah kebijakan partai yang insya Allah akan disampaikan oleh Haji Jalal. Insya Allah dalam perjalanan semoga kita doakan semoga lancar sampai tempat ini. Amin. Acara berikutnya penutup. Lalu di sesi berikutnya kita akan ada sidang pleno 1 dan sidang pleno 2 sampai sore hari ini. Ya, baik. Lanjut acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Aris. Tafadhol pada Ustadz Aris, kami persilakan. Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan surah Al-Anfal mulai juz 8 atau ayat mulai ayat 41. Nanti sekiranya waktunya mencukupi gitu aja ya. Boleh disimak Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau ada yang salah dibetulkan sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu
أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإن يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Aris yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah kelancaran acara pada siang hari ini. Amin. Agar sedikit nggak kaku banget ya, kita pantun dulu ya. Cakep ya, makasih. Memang humasnya cakep humasnya. Ya, pantun satu dulu. Ikan asin sedang dijemur. Cakep. Ada juga ikan sepat. Selamat kerja PKS Cikarang Timur. Semoga programnya semakin bermanfaat. Amin. Ya sebagai tagline kita ya, kita sebagai partai yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu
menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PKS pada hari ini dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mas PKS, tangan mengepal. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita yang mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera telah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama. Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik,
Acara berikutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua DPC PKS Cikarang Timur yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan, mari kita mendoakan saudara kita, ya, Bapak Endang, Sekretaris DPR 8 Sari yang sore kemarin jam 5 meninggal dunia di 8 Sari. Dan semalam jenazahnya dibawa kembali ke keluarganya di Tebet, Jakarta. Kita mengenal beliau sebagai seorang yang gesit, semangat, ya, dan orang baik, ya. Jadi kehadiran beliau di 8 Sari cukup berarti buat organisasi kita, jamaah kita. Semoga amal baik beliau diterima Allah SWT dan diampunkan segala dosanya, diluaskan kuburnya dan terangkan juga di dalam kuburnya nanti, dan diringankan hisabnya. Semoga Allah SWT menerima segala amal baik beliau. Al-Hadina ala kulli sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwah, pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, kurang lebih kehadiran sekitar 90% dari yang terdaftar, dan beberapa orang yang hari ini karena ada udzur syar'i tidak bisa hadir. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusannya. Insya Allah kita beliau-beliau nanti akan berkumpul kembali bersama kita dalam menjalankan roda organisasi untuk kurang lebih 3 tahun ke depan. Organisasi ini masa kerja kita adalah 2025 hingga 2028. Secara SK dari DPD itu adalah 2025-2028, 3 tahun. Meskipun dalam beberapa hal itu sengaja extend, tapi sampai dengan hari ini baru kita adalah 2025-2028. Saya percaya bahwa kader-kader di Cikarang Timur ini punya semangat yang sama, sehingga ketika saya dulu ditunjuk ya oleh Pak Rijali dan kawan-kawan itu saya dengan pede. Kenapa? Karena di belakang saya itu orang-orang yang punya kompetensi yang luar biasa. Jadi yang hari ini di depan saya itu adalah tim saya yang punya kompetensi luar biasa, sehingga saya waktu itu bismillah dengan pede bersama Pak Dede juga waktu itu menerima amanah yang dibebankan oleh para senior di Cikarang Timur. Maju mundurnya organisasi kita di Cikarang Timur ini bukan semata-mata karena personal individu, tapi adalah kerjasama kolektif. Dan kami bersama dengan sekretaris dan juga bendahara sudah menyusun, ya dibantu dengan kepala bidang, dan menyusun struktur organisasi yang nanti akan menjadi motor penggerak, ya, yang sebagian besar hadir di ruangan ini. Itu untuk memajukan dakwah kita, khususnya di Cikarang Timur. Target kita adalah tentu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berharap kebersamaan kita di sini, bersama kita dalam jamaah ini, juga nanti akan bersama pun nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nanti kalau misalnya ketika bapak-bapak dan ibu sekalian udah masuk surga duluan, ternyata di sana tidak ada nama Abdurrahman, tolong dicari. Ya, tolong dicari sampai ketemu agar Pak Abdurrahman bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita yang lain juga. Jadi ketika nanti di akhirat kita cek tidak ada teman kita yang belum berkumpul bersama kita akan cari bersama-sama. Tentu syaratnya dengan kita ikhlas ridho Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan agama Allah melalui jamaah Partai Keadilan Sejahtera ini. Bapak Ibu sekalian, target kita dalam 3 tahun ini yang utama adalah kita akan menambah jumlah kader yang terbina. Ya, tentu dengan soliditas yang kuat, dan saya yakin kita terdaftar di pengurus itu kurang lebih 31 orang ya. 32 orang. Yang hadir hari ini sekitar 28. Artinya udah 90%. Ini adalah salah satu bentuk perwujudan implementasi dari soliditas kita sebagai pengurus Partai Keadilan Sejahtera ini. Nah, dengan soliditas partai soliditas kader yang solid ini, kita yakin bahwa grup UPA itu akan bisa bertambah. Jadi target kita adalah menambah jumlah grup. Nah, ini bisa dimulai dari yang paling dekat dengan kita, apakah melalui para saksi yang telah kemarin tergabung dengan kita, melalui DPR atau dan sebagainya, dan juga melalui kegiatan-kegiatan per bidang. Nah, nanti kegiatan per bidang itu goalnya adalah menambah jumlah anggota yang ikut UPA. Karena selama ini kita punya banyak mengaku sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, tapi kehadiran dalam UPA-nya sedikit. Dan ketika kehadiran dalam UPA itu sedikit, untuk menggerakkan organisasi itu agak sedikit tersendat. Nah, maka untuk melancarkan pergerakan jalan organisasi, kita perlu mengikat mereka dalam kegiatan UPA mingguan, pekanan. Ya. Insya Allah nanti dari PK juga akan menyiapkan para pembina, ya. Dan diharapkan seluruh kader pelopor khususnya di Cikarang Timur ini bisa bergabung di dalam kegiatan membina kader-kader yang lain. Dan tentu goal terakhir adalah memenangkan Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Cikarang Timur ini. Tahun 2019 kemarin kita cuma dapat 50% ya, 4.000 ya, 5.000 dari 12.000, artinya nggak sampai 50%. Nah, ini PR besar kita, ya. Tentu harus kita mulai dari sekarang. Kita tidak bisa hanya bergerak nanti ketika udah mendekatin pemilu. Tentu pergerakan sekarang kita polanya berbeda, ya. Meskipun tantangan kita juga nggak kecil. Pragmatisme di lapangan itu lumayan berat. Kalau kita ngobrol dengan orang-orang itu, tanpa fulus, semua nggak bisa mulus. Tapi nggak apa-apa. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Habib Salim, ya, bahwa ketika kita mengeluhkan adanya perolehan suara sedikit karena kita tidak punya logistik, ini bahasanya Habib Salim, ya, itu artinya ikhtiar langit kita kurang. Kalian kemarin, ini bahasa beliau ya, kalian menyebar logistik, dikembalikan kepada niat kalian yang apa. Walaupun kita tidak bisa karena tipis ya, antara ikhlas dan tidak ikhlas tipis. Ketika kita memberikan donasi, memberikan logistik, semua teman-teman menangan partai, maka pada saat ada orang yang memberikan lebih besar, maka disitulah kegagalan kita. Dan berarti ikhtiar kita itu kurang. Tilawah kita kurang, istighfar kita kurang, dan sebagainya ya. Sholat malam kita tuh kurang. Nah, inilah ikhtiar langit kita. Itu sebenarnya adalah kekuatan kita. Ini kata beliau. Ya, dengan kondisi seperti itu kita optimis ke depan kita bisa meraih suara yang besar sehingga kita bisa mewarnai kehidupan di negeri ini. Untuk melengkapi struktur di Cikarang Timur ini, ya, saya akan membacakan secara lengkap, ya. Nanti bisa dilihat di depan yang
belum mendapat kopinya. Surat keputusan DPC Partai Keadilan Sejahtera Cikarang Timur nomor 1 SK strip DPC garis miring PKS strip CT garis miring Romawi 7 garis miring 2025 tentang kelengkapan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Cikarang Timur masa bakti 2025 sehingga sampai dengan 2028. Menimbang bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal diperlukan kelengkapan struktur kepengurusan DPC PKS Cikarang Timur. B. Penambahan dan pengesahan personil yang pengurus telah melalui proses dan mekanisme organisasi yang berlaku. C. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan DPC sebagai bentuk pengesahan formal. Mengingat A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Keadilan Sejahtera. B. Peraturan organisasi tentang struktur dan mekanisme pembentukan kepengurusan di tingkat cabang. C. SK DPD PKS Kabupaten Bekasi nomor 22-PC.1-AJ-PKS-AJ-2025 tentang struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Cikarang Timur. Memutuskan rapat internal DPC PKS Cikarang Timur pada tanggal 15 Juni 2025. Memutuskan menetapkan kelengkapan struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Timur masa bakti 2025-2028. Pertama, mengesahkan kelengkapan struktur Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Cikarang Timur masa bakti 2025-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertugas melaksanakan amanah partai sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta tunduk pada ketentuan organisasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cikarang Timur tanggal 25 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Juli 2025. Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Cikarang Timur, Abdurrahman Ketua, Dede Supriyadi Sekretaris. Lampiran 1. Pengurus DPC PKS Kecamatan Cikarang Timur masa bakti 2005-2008. Ketua Abdurrahman. Sekretaris 1 Dede Supriyadi. Sekretaris 2 Erviano Wahyudi. Bendahara Ponijan. Ketua Bidang Kaderisasi Rizali Nur. Anggota Agus Budiman, Arifuddin, Aris Wintarso, Hairul Ashar, Anna Herlina, Ani Marliani, Farida Sari. 6. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Mulyani. Anggota Ida Farida, Vivi Rosnelli, Solihah, Martania, Erna Pujastuti, Asih Widastuti, Rini Purbaningsih, dan Taufiko. Ketua Bidang Media, koordinatornya Wadi Sumantri. Anggota Muhammad Nur Mukhlis, Muna Kamila, Salsabila SN, Nadia N, Sarifah Nailatur Rahma. Ketua Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Koordinatornya Slamet Mugiono. Anggota Tommy. Ketua Bidang Kepaduan dan Olahraga, Koordinator Arif Rubianto, anggotanya Marwan dan Sunaryo. Demikian susunan pengurus PKS DPC PKS Cikarang Timur masa bakti 2025. Jika nanti ada yang kurang, kita akan revisi seperlunya.
Mudah-mudahan kita bismillah ya, dengan tim yang sudah kita bentuk ini, kita bisa menggerakkan roda organisasi selama masa bakti 3 tahun ke depan, dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman atas sambutan dan pembacaan susunan pengurus DPC PKS Cikarang Timur tahun 2025-2028 dan insya Allah STN ya Pak ya? Enggak. Insya Allah STN ya. Moga-moga kinerjanya berjalan dengan lancar sehingga bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau disampaikan Pak Abdurrahman tadi, memang alhamdulillah untuk kepengurusan DPC saat ini kolaborasi antara generasi senior. Mungkin yang depan-depan ini bisa dibilang generasi senior ya, ada Pak Khairul, Pak Rizali, Pak Agus tuh ya. Ada juga Genzi di belakang, Pak Arif, Pak Mbak Nabil itu Genzi ya. Pak Arif masih kepala 3 ya, 3 plus ya. Ya, jadi insya Allah dengan kolaborasi yang baik ini antara pengurus atau para senior itu lebih banyak pengalaman, dan kita harapkan generasi muda yang sudah masuk di pengurus juga mempunyai kecepatan yang lebih cepat sehingga apa yang kita putuskan bersama bisa berjalan dengan cepat dan tepat. Amin. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan yang mana dari BP7 Bapak Eko Sutrisno berhalangan hadir. Langsung aja untuk sambutan diwakili oleh Ustadz Saiful Islam sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DPC PKS Cikarang Timur Pak Abdurrahman beserta para pengurus lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, dan tentunya juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka rapat kerja cabang DPC PKS Cikarang Timur. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah konsisten menjalankan sunnahnya. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tentunya di hari ini saya bisa menghadiri acara rapat kerja cabang yang tadi pagi hari saya berada di Cikarang Selatan yang juga melakukan rapat kerja sekaligus serah terima jabatannya baru tadi sekalian ya. Jadi nggak banyak acara dia gitu. Artinya nggak banyak dana juga yang dikeluarin, kurang lebih begitu. Jadi sekalian ya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan
Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada antum semua, bahwasanya sebentar lagi pengurus DPD PKS Kabupaten Bekasi ini akan berakhir masa baktinya di Agustus, gitu. Ya, artinya di situ juga ada saya salah satunya sebagai Kabid Polhukam. Ya, jadi kemarin itu kami pengurus DPD itu rihlah wadaan gitu di Pengalengan, Pak Herul. Iya, 2 hari 3 malam. Iya, awalnya itu agendanya mau bawa keluarga begitu sekalian liburan, tapi ternyata ala kulihal akhirnya DPTD dan pengurus DPD, Kabid dan sekretaris kepala bidang yang berangkat kurang lebih sekitar 80 orang yang hadir. Ya, tentunya kenapa itu dilakukan? Yang pertama, selama 1 periode 5 tahun belakang kemarin itu kita selalu disibukkan sama kegiatan-kegiatan politik, ya, sehingga di kegiatan di akhir periode kami tentunya ini kami lakukan dalam rangka pencegahan, ya. Jadi enggak melulu rapat kerja kalau begitu. Dan sekali lagi kami atas nama pengurus DPD sekali mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada antum yang semua yang sudah memberikan tadhiyah yang luar biasa bagi perjalanan dakwah dan partai ini. Sehingga alhamdulillah hasilnya 7 kursi kita pegang. Yang targetnya 20 kursi. Ya. Tapi ini menjadi ibrah buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Dan tentunya hari ini teman-teman dari DPC PKS Cikarang Timur akan kembali merancang kerja-kerja tahun-tahun ke depan. Yang mana tentunya kita juga semua sudah paham bahwasanya dalam 4 tahun ke depan suasana politik itu santai, landai saja karena tidak ada peristiwa politik yang besar. Ya, kecuali kalau Gibran jatuh. Ini lain hal begitu kan. Ya, tapi paling tidak kita di bawah, ya, terutama struktur PKS tentunya tidak ada beban-beban partai secara politis begitu, ya. Ini dilakukan di 4 tahun ke depan. Tapi ini kita bisa manfaatkan sebagaimana amanah dari DPP, bahwasanya dalam 4 tahun ke depan kita punya rencana apa? Yakni bagaimana tadi disampaikan sama Ketua DPC adalah meningkatkan jumlah kader terbina. Begitu. Tugas utamanya itu. Ya, meningkatkan jumlah kader terbina. Artinya para anggota kita yang terdaftar di KTA-nya, yang punya KTA, bagaimana mereka bisa ikut UPA. Gitu. Nah, itu mungkin jadi jadi dasar dulu gitu. Titiknya dari situ. Ya. Setelah itu mungkin kita juga meningkatkan nih kapasitas SDM dari teman-teman dari kader kita sendiri. Ya. Di sini ada beberapa kader-kader kita jadi ketua RT, jadi ketua RW begitu. Jadi ketua Majelis Taklim, jadi DKM gitu. Ini merupakan sesuatu yang harus juga ditingkatkan. Jadi kader-kader kita itu harus masuk, ya, ke struktur-struktur di masyarakat. Ya. Jadi saya melihat ada beberapa kader-kader kita sudah mulai itu. Ya. Dan ini harus ditingkatkan. Ya. Jadi saya pernah ngerasain jadi ketua RT, pernah juga jadi ketua RW, ya, pernah jadi kepala dusun, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga peluang-peluang itu juga ada gitu. Apalagi ya kalau melihat bahwasanya PRT, PRW itu kan bisa langsung masuk tuh ke masyarakat.
Ya, jadi ada arahan-arahan tentunya daripada ketua RT maupun ketua RW. Ini sangat penting buat kita bagaimanapun juga, karena kalau kita punya posisi seperti itu di masyarakat, tentunya ini menjadi salah satu modal awal kemenangan kita, gitu. Ya, jadi jangan, ya saya udah capek kerja segala macam gitu di kantor, di PT gitu. Ya tugas kita ada lagi di masyarakat. Ini menjadi sangat penting, ya, karena bagaimanapun juga kita ini adalah pelayan masyarakat begitu. Tagline kita jelas, mengabdi buat umat, ya, ya. Kami, saya anggota DPRD tentunya itu dilarang tuh handphonenya mati begitu. Ya, jangan kata kader gitu kan, yang WA begitu kan, si konstituen gitu. Toh ormas, LSM, media yang WA saya bales kok. Ya, jadi sekali lagi ini tugas kita bersama. Ya, tinggal nanti di poin-poin apa KPI-nya tentunya dalam raker ini harus dimuat. Begitu. Bagaimana menempatkan kader-kader kita di posisi-posisi strategis di masyarakat. Belum lagi organisasi-organisasi besar, CNU, Muhammadiyah, Persis misalkan. Ya. Jadi ini juga menjadi bagian. Kalau ada IKADI mah kan bagian dari kita gitu, ya kan? Ayo kita nyebrang misalkan di DMI, ya, di MUI, tingkat kecamatan atau tingkat desa. Saya pikir ini peluang-peluang yang memang harus kita manfaatkan begitu. Ya, saya saat ini ada beberapa jabatan amanah yang saya emban. Ya, satu kemarin, ya ini amanah dari struktural. Saya jadi ketua Ikatan Drum Corps Kabupaten Bekasi. Drum band. Ya, marching band. Ya. Saya ketua umumnya. Gitu. Itu yang hadir masyarakatnya yang rata-rata di Gen Z itu main. Anak SMA. Ya. Besok kita ada festival olahraga masyarakat itu di mana? Di Lombok tanggal 26 sampai tanggal 1 besok. Gitu. Ya. Ini kan di bawah Kormi. Kormi itu siapa ketuanya Kabupaten Bekasi? Ya, Kormi itu kan apa? Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Ya. Kormi itu olahraga rekreasi. Kayak senam, ya. Lalu ada ketapel, ya. Kalau perlu ada tuh yang namanya itu main demprak begitu ya. Iya. Ini kan organisasi masyarakat. Gitu, itu masuk ke Kormi. Nah, saya kemarin kembali lagi diamanahin sama siapa? Kebetulan ketua Kormi Kabupaten Bekasi, wakil bupati. Iya kan? Karena wakil bupati sibuk dan sebagainya, dianggap saya nggak sibuk gitu. Enak aja dia tunjuk, Dewan, lu jadi wakil ketua Kormi ya? Nah, enak aja dokter nyuruh. Saya manggilnya dokter, emang teman saya teman sekolah kan gitu kan. Saya bilang, lu nyuruh aja sih dok. Saya bilang begitu. Udah bantuin gua, saya bilang gitu sama dia. Akhirnya saya terima tantangan itu. Bahkan dia bilang, ntar periode depan lu jadi ketuanya ya. Karena beberapa tahun lagi bakal ganti. Gitu. Ya. Kata bilang nanti kalau lu jadi ketuanya, ya kan orang PKS jangan lu bawa semua katanya ke situ gitu. Nah, saya bilang udah tenang, rapi. Karena apa saya berpikir? Ini menjadi penting buat kita, ya kan? Karena di situ ada anggaran yang masuk. Tahun ini aja Kormi itu dapat dana hibah 1 miliar. Ya. Gitu. Sayangnya teman-teman kita kayak Afonijan jadi instruktur senam nggak dibayar kan? Nanti kalau KSN, saya rencananya KSN akan saya masukkan dalam Kormi tahun depan. Gitu. Biar apa? Biar ada nanti apa? Dana operasionalnya. Kan itu instruktur senam ibu-ibu itu, ya kan yang dilakukan sama Pemda itu dapat operasional.
Kita kan selama ini kita kembangkan masyarakat kita, ya kita sehatkan masyarakat kita betul-betul lillahi ta'ala kan begitu. Ya kan pengen masyarakat kenal ini PKS gitu. Cuma itu. Tapi di sisi lain ya kan kita nggak dapat apa-apa. Ya, insya Allah nanti tahun depan saya udah ngomong juga ke Wakil Bupati, saya bilang nanti KSN saya dorong nih buat masuk di Kormi. Ya nggak apa-apa, silakan Dewan. Gitu. Ya minimal ya buat operasional nah, iya kan, gitu. Sound system dibener-benerin kan begitu, ya kan? Nggak bentar-bentar lagi senam-senam gitu, tiba sound system mati kan gitu kan, nggak enak banget gitu. Nah, ini tentunya menjadi hal yang harus kita ambil begitu, ya. Kemarin Pak Gunawan, ya Pak Gun, ya Geraha Karya. Dia kesulitan untuk memberangkatkan atletnya, ya, jiu-jitsu. Kebetulan anaknya salah satu atletnya. Akhirnya pakai biaya sendiri ke Malang. Ya, karena apa? Karena belum ada naungannya di KONI. Itu. Ya. Jadi kemarin saya ngomong sama KONI, saya bilang, tolong saya bilang, ini dimasukkan, dipikirkan teman-teman atlet-atlet berprestasi. Bahkan anaknya Pak Gun itu juara 3, mendapat medali tingkat nasional. Itu. Dan ini harus ada peran pemerintah di situ. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita harus masuk. Makanya saya bilang, siapa Pak Gun ketuanya? Nggak ada. Nanti ketuanya minimal PKS yang harus jadi ketua jiu-jitsu, saya bilang begitu. Biar apa? Akses dananya gampang. Ya. Jadi ini yang memang harus kita. Kemarin contoh Magi, basket Persatuan Basket Bekasi itu, ini ketuanya udah mau mundur, ya, ketuanya dari Gerindra. Mana saya minta tolong salah satu kader kita untuk masuk ke situ, dan dia juga hobi basket. Siapa orang Dapil 2, Tajri. Saya rencananya dia, saya bilang itu. Saya mau tunjuk dia bersedia. Ya, nanti soal anggarannya ayo kita dorong sama-sama di KONI. Iya. Nah ini saya pikir banyak potensi-potensi yang memang harus kita ambil gitu. Supaya apa? Pertama, ya kita bisa memperluas jaringan kita. Jangan lagi kita melulu bermain di tingkatan sekolah, masjid. Ya kan? Ayo kita bermain di luar gitu loh. Ya, sesuai dengan kapasitas kita juga. Ya. Jadi selama ini kalau boleh dibilang, ya saya sih begini aja begitu tampilan saya. Ya kan, saya nggak pakai peci. Ya, saya banyakkan pakai baju kasual begitu. Ya, saya biar bisa bergaul dengan yang lain, biar bisa masuk dengan yang lain. Ya, padahal kalau dari segi usia, saya ini hampir kepala 5 kan begitu. Ya, jadi ini yang tentunya juga strategi dakwah harus terbangun juga. Jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya ayo kita ambil peran-peran dakwah kita semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita tentunya dan sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karena itu banyak hal ya di Kabupaten Bekasi ini yang ya, ada tentunya peran tujuan-tujuan pribadi, tapi yang lebih penting adalah tujuan-tujuan dari jamaah itu sendiri tentunya dari partai kita. Jadi sekali lagi ayo kita bangun partai ini ya, sekali lagi apalagi dengan dunia yang hari ini luar biasa digitalnya begitu ya. Jadi mohon kepada teman-teman semua supaya apa yang menjadi tujuan digerakkan kita pada periode ke depan ya, bagaimana menambah jumlah kader ya, dan juga bagaimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir ini saya sebetulnya diamanahin buat saya. Ya kan, saya dapat hadiah dari praksi. Jadi setiap anggota dewan itu dikasih fasilitas sama praksi. Apa? Mic dan tripod. Buat apa? Buat eksis kalau nggak ada yang motoin atau nggak ada yang megangin begitu kurang lebih. Ya kan? Dan saya termasuk yang
jarang eksis gitu. Artinya jarang narsis lah begitu kan? Ya. Jarang selfie begitu kan? Ya. Nah, ini saya amanahin, saya kasih ke apa? Ke DPC Cikarang Timur begitu biar bisa dimanfaatkan. Ya. Pak Dewan kepada DPC. Biar kelihatan itu ya. Om dikit ini. Ini biar bisa bermanfaat begitu, lebih maksimal gitu. Ya. Ini ada mic-nya sama tripodnya ini ya. Biar bisa dimaksimalin gitu. 3. Nah, tim Mas. Yang mana nih? Gantian. Oke. Ya, mungkin. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi. Pak Saiful, terima Ya. kasih banyak. Pak Profesor mungkin sekalian Pak Saiful untuk simbolis pembukaan raker ya. Ya, silakan dipencet bareng untuk pembukaan raker. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja cabang DPC PKS Cikarang Timur dengan ini resmi saya buka. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan izin sekali lagi terakhir, saya nggak bisa nemenin karena memang harus ke Bandung. Ya, ada kunjungan kerja sore ini. Jadi sekali lagi mohon doanya semoga diselamatkan dalam perjalanan. Terima kasih. Mau foto bareng dulu ya? Siap. Di sini ya. Bareng dulu yuk. Oh, gitu. Pada di sini. Iya. Mendekat aja biar ada ramean enggak apa-apa. Iya. Mau enggak? Sini. Datang ini. Sini badan. Yang angkot berdiri aja biar kelihatan. Iya. Oh iya. Berdiri belakang. Siap. Gayanya apa nih gayanya? Biasa dulu. Biasa. Awal datanya dinaikin. Oh iya. Oh tar biasa dulu. 3 2 sate. Lagi 3 2. Semangat. Tangan. 3 2 sate. Poster. Kalau orang tua nanti jempol doang fotonya. Kalau anak muda kayak saya begini gitu. Ya, itu Di atas. Nah, di atas kepala. Sarangi. Ya. 3 2 1 2 3. 3. Sip. Video enggak? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saiful Islam yang sudah bersama kita. Jalan dulu aja apa? Nanti aja. Ya. Baik, menginjak acara yang berikutnya untuk sesi pertama ini kita sudah cukupkan beberapa agenda acara.
Sebelum masuk ke sesi berikutnya untuk acara Intira Kerjap, kita tutup sesi pertama ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati fillah, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingannya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DPC, bahwa perjuangan kita, dakwah kita melalui partai ini, kemudian juga Mars PKS tadi, kalimat pertamanya adalah dalam naungan ridho ilahi. Jadi kita semua berharap dengan doa-doa yang kita lantunkan nanti itu menunjukkan bahwa langkah-langkah kita ini tidak akan ada gunanya kalau Allah tidak meridhoi. Karena itu kita senantiasa menyandarkan semua gerakan kita, semua aktivitas kita, semua strategi-strategi kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin wal mustad'afina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin al mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik
وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, acara demi acara untuk sesi 1 ini sudah kita laksanakan bersama. Nanti sebelum sesi berikutnya, sidang pleno 1, kita break dulu 10 menit. Baik, untuk pantun lagi ya, untuk sesi 1 ini. Boleh cakepnya lagi ya. Makan siang di Almas Cikarang Baru. Carilah menu nasi biryani. Pak Kasimur, jayalah selalu. Selamat, semangat berkhidmat, terus melayani. Ya, dari saya selaku pembawa acara sesi 1 ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan break dulu 10 menit sebelum kita acara inti.